Ya, selamat datang sekali lagi bagi mungkin mereka yang baru masuk di dalam Facebook. Tolong sharekan kepada teman Anda di dalam Facebook Anda dan juga dalam WhatsApp Anda untuk menjangkau mereka yang tidak sempat barangkali melihat malam ini atau bersama dengan kita. Dorong mereka untuk subscribe di YouTube untuk menerima firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu sangat luar biasa. Haleluya. Banyak hari ini platform-platform menyampaikan firman Tuhan dan banyak datang daripada berbagai penjuru. Tapi kita di sini, saudara, karena ini kebaktian online. Jadi ini adalah kebaktian, is a service. Jadi kita memberikan firman Tuhan saat kita beribadah kepada Tuhan. Saya tahu ada platform-platform di luar sana, WhatsApp group dan juga Zoom meeting, ya, banyak Zoom meeting kali ini tentang doa dan semua. Ada juga yang fokus di dalam nubuatan, ya. Tapi saya berbalik kepada firman Tuhan, saudara-saudara, karena kita hidup melalui firman Tuhan. Kita bukan bergantung kepada nubuatan-nubuatan, kita bergantung kepada firman Tuhan. Nubuatan itu ada tempat di dalam gereja, nubuatan ada tempat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tapi kita bukan hidup karena nubuatan. Kita hidup karena firman Tuhan. Jadi, saya mendorong Anda untuk sharekan kebaktian kita setiap hari Minggu dan menerima firman Tuhan dari Tuhan sendiri dan mendorong kita dan juga menguatkan iman kita. Alright, meneguhkan kita di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kebaktian itu perlu, atau beribadah kepada Tuhan setiap minggu itu perlu untuk kita diteguhkan dalam firman Tuhan. Di dalam setiap tahun kita hanya ada 52 minggu. Dan kebanyakan orang Kristen juga mereka tidak setia dan tidak tetap setiap hari Minggu datang gereja. Dan hari-hari juga mereka tidak berdoa, baca firman Tuhan. Jadi bayangkan saudara kalau 52 minggu dalam setiap tahun dan kita miss, terlepas daripada minggu-minggu yang lain. Mungkin dalam setiap tahun kita tanya berapa minggu saya pergi gereja dan beribadah. Ya, kalau kita tidak berdoa di rumah, tidak baca firman Tuhan di rumah setiap hari, kita berharap bergantung kepada hari Minggu, saya pikir kita sangat rugi dan kita sangat lemah dalam rohani karena kita terlepas dalam beribadah kepada Tuhan. Dan juga saudara, di dalam kebaktian hari Minggu, ada gereja pendeta dia berkhotbah 30 menit. Ada gereja-gereja khotbah mereka hanya 15 menit. Ada gereja-gereja berkhotbah 45 menit. Ada gereja berkhotbah 1 jam, mungkin ada yang lebih. Tapi saudara, kalau kita bandingkan khotbah 15 menit atau khotbah 1 jam, sebenarnya apa yang kita terima dari khotbah itu tidaklah banyak, saudara-saudara. Ya, ada studi mereka lakukan di dalam satu khotbah itu, biasanya orang terima atau ya terima dari khotbah itu hanya 7%. 7% saja. Bayangkan kalau setiap hari Minggu kita mendengar khotbah firman Tuhan dan yang kita bawa pulang itu hanya 7% daripada khotbah dia. Sama ada 15 menit atau 1 jam. Dan kita tidak baca Alkitab setiap hari, tidak berdoa setiap hari. Kalau kita lihat rohani kita, saya pikir begitu sedih sekali lah. Ya, bayangkan kalau orang setiap hari ataupun dalam 1 minggu dia makan hanya sekali hari Minggu. Dan yang dia makan itu hanya 7% saja yang daripada sepatutnya yang dia makan. Saya pikir orang itu kurus kering dan begitu lemah. Ya, mungkin angin tiup dia pun dia akan terbang. Jadi saudara, kita harus ambil serius tentang kehidupan rohani kita dalam Tuhan. Dan kita tidak harus jemu untuk mendengar firman Tuhan. Saya tidak mau jemu untuk memberitakan firman Tuhan. Dari hari saya melayani Tuhan, itu tahun 1994 mula melayani Tuhan. Tidak termasuk tahun-tahun yang sebelumnya yang saya mula mengejar Tuhan dan mula sharing, ya, tapi mula melayani Tuhan 1994 sampai hari ini. Saya tidak jemu-jemu untuk memberitakan firman Tuhan. Mana ada kesempatan saya akan pergi, di mana ada kesempatan saya akan memberitakan firman Tuhan. Dan hari ini setiap minggu saya khotbah, jadi saya suka hal ini karena saya memberitakan firman Tuhan setiap minggu. Saudara, jangan kita jemu, jangan menjadi jemu tentang kehidupan rohani kita. Bangunkanlah hidup kita dalam Tuhan. Amen.
Amen. Nah, saudara, kita sharekan, ambil serius tentang kehidupan kita dalam Tuhan. Kita hidup dalam akhir zaman, di dalam hari-hari yang jahat. Hari-hari yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Hari-hari ini. Alright? Saudara, malam ini saya mau kongsikan sesuatu yang sangat, yang dianggap sensitif, ya. Di dalam gereja, sensitif di dalam khotbah. Karena banyak pendeta, banyak pastor, dia takut ataupun segan untuk memberitakan, mengkhotbahkan hal ini. Ini saya masukkan di dalam khotbah saya ini bulan ini karena ini lanjutan daripada apa yang kita kongsikan daripada bulan 1. Kita berbicara tentang Ibrani 6 ayat 9 tentang berkat Tuhan, ya, yaitu sesuatu yang baik yang mengandung keselamatan atau yang terkandung dalam keselamatan. Saya mau terjemahkan seperti itu. Karena di dalam bahasa Indonesia katanya sesuatu yang baik yang mengandung keselamatan. Tapi dalam bahasa Inggris katanya sesuatu yang baik yang terkandung ataupun yang mengikuti keselamatan. Jadi ada yang baik, ada sesuatu yang baik. Ibrani 11:40 katanya Tuhan menyediakan sesuatu yang baik. Ya, di mana tanpa kita mereka tidak akan menjadi sempurna. Jadi ada, dan ini yang kita mau cari, ini yang kita mau alami, ini yang kita mau terima, ini yang kita mau lihat di dalam kehidupan kita karena dituliskan dalam firman Tuhan dan dijanjikan dalam firman Tuhan bahwa sesuatu itu yang baik mengikuti keselamatan. Bulan 2 saya kongsikan tentang kuasa lidah, kuasa perkataan kita, mulut kita. Bagaimana pentingnya untuk membuatkan janji Tuhan yang sesuatu yang baik ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus belajar memakai mulut kita, mengisytiharkan kata-kata iman, mengisytiharkan janji-janji Tuhan, mengisytiharkan karena apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati itu berada di dalam kuasa lidah. Ya, berada dalam kuasa lidah. Jadi apa yang kita ucapkan, jadi sesuatu hal yang harus dilakukan karena sesuatu yang baik ini yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan datang begitu saja, tetapi kita harus mengarahkan diri, harus melakukan sesuatu supaya hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bulan Februari kita belajar tentang memakai mulut kita karena dalam firman Tuhan ada banyak disebutkan kalau saat kita membuat suatu pengisytiharan, satu deklarasi, kata-kata mulut kita, perkataan yang keluar di mulut kita itu akan menentukan hidup kita, menentukan masa depan kita. Jadi saudara, saya mau dorong kita untuk belajar bagaimana memakai perkataan kita, lidah kita. Ya, hati-hati dengan apa yang kita isytiharkan. Bulan ini saya mau masuk di dalam suatu hal yang penting bagi kita untuk membuatkan sesuatu yang baik dijanjikan Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, perkongsian saya ini seperti suatu kebenaran ataupun prinsip dalam firman Tuhan, kebenaran dalam firman Tuhan yang akan menjadi pintu-pintu atau tingkap-tingkap yang membuatkan hal-hal yang baik ini akan datang dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan saya berbicara tentang kalau janji Tuhan, berkat Tuhan itu adalah holistik, sesuatu yang holistik, yang menyeluruh, bukan hanya ya fokus dengan satu. Karena kalau kita bicara tentang berkat, banyak orang berpikir tentang keuangan, harta, ya kekayaan dan semuanya. Tapi ini secara holistik. Secara berkat Tuhan itu tidak terbatas kepada uang saja, kekayaan saja, harta benda. Tapi secara menyeluruh yang menyentuh kehidupan kita secara menyeluruh. Jadi saudara-saudara, hal-hal yang kita kongsikan ini adalah prinsip-prinsip atau principles from the Word of God yang menjadi tingkap-tingkap dan pintu-pintu bahwa hal-hal yang baik ini akan datang dalam hidup kita. Saya mau kongsikan malam ini, sebenarnya ada teman saya yang berkata, Pastor, kalau ada waktu, kalau kehendak Tuhan, Pastor tolong kongsikan, khotbahkan tentang pemberian perpuluhan. Jadi malam ini saya mau kongsikan, tajuknya sebenarnya malam ini adalah memberikan 1/10 Anda, giving your tenth atau memberi 1/10 Anda. Karena banyak orang Kristen hari ini sudah tidak memberi karena terlalu banyak yang dibaca di dalam media, terlalu banyak yang dibaca dalam internet,
terlalu banyak yang didengar di luar sana yang membuatkan mereka untuk tidak lagi memberi. Dan mereka begitu diyakinkan bahawa memberi perpuluhan itu bukan Alkitabiah atau bukan pengajaran perjanjian baru. Saya harap khotbah ini menjadi satu juga bahan pelajaran bagi kita untuk mendorong kita untuk terus memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan, membawa perpuluhan kita ke dalam gereja. Karena banyak argumen-argumen di luar sana yang mereka bawa, yang mereka cipta, mereka reka ya untuk membuatkan banyak orang Kristen tidak memberi perpuluhan. Saudara, kalau kita mengerti rencana Tuhan, pelayanan Tuhan, memberi persepuluhan itu tidak menjadi masalah. Bahkan menjadi satu berkat dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, saya terbuka dengan komen-komen dan juga soalan pertanyaan. Di dalam pelayanan, sejak saya memulakan pelayanan Tuhan 1994 sampai hari ini, ya, sampai hari ini, ya, 94, 2004, 2014, 2024. Lama sudah ya? Berapa tahun ya? 94, 2004, 2014, 2024. Wah, 40 tahun. Is it correct? 40 years? Is it 40 years? 30 years, 30 tahun ya. Ya, 30 tahun, bukan 40 tahun, 30 tahun. Ya, 94, 2004, 2014, 2024, 30 tahun. Begitu lama. Jadi sejak saya melayani Tuhan, biasa sudah saya banyak terima soalan, pertanyaan, mendengar argumen. Dan saudara, dari saya mula melayani, argumen yang diberikan sama saja sampai hari ini. Sama. Jadi saya belajar, baca banyak, saya buat banyak perbandingan, comparison daripada artikel lain, daripada teaching lain tentang perpuluhan, dan melihat mereka punya jawaban, mereka punya finding, mereka punya pengertian, pemahaman, mereka punya jawaban kepada argumen, dan saya sedar saudara bahwa sama saja dari dulu sampai hari ini. Jadi kalau hari ini ada orang datang kepada saya dan tanya, dan dia berkata, "Pastor, ada pertanyaan begini, ada argumen seperti ini, apa jawaban Pastor?" Semua itu tidak baru. Ya, bukan baru bagi saya karena sudah banyak kali saya dengar. Dan banyak kali kita bagi jawaban. Tapi manusia tidak mau terima jawaban. Dia hanya bagi pertanyaan. Tapi sebenarnya dia tidak mau jawaban. Dia sudah ada preconceived idea. Dia sudah ada jawaban sendiri. Dia hanya lemparkan pertanyaan hanya untuk perdebatan. Ya, dan dia mau coba-coba. Kalau hamba Tuhan ini tahu jawab, hamba Tuhan itu tahu jawab. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang tidak tahu jawab, dia rasa bangga. Dia kata, "Ya, lihatlah, dia pun gembala tak tahu tentang jawabannya ini." Jadi ini lumrah manusia di luar sana. Bagi saya, saudara, daripada kita sibuk berdebat tentang berikah atau tidak memberi perpuluhan, itu bukan hal penting bagi saya. Karena hal yang penting bagi saya adalah ketaatan akan firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Ya, ada orang Kristen begini. Dia begitu menolak tentang perpuluhan. Tak mau bagi perpuluhan karena kita bukan perjanjian lama. Tak mau bagi perpuluhan karena perjanjian baru tidak ajar, dia bilang. Jadi dia kuat menolak tentang ajaran perpuluhan. Tapi dia mabuk. Dia minum minuman keras. Dia tidak tolak itu. Firman Tuhan berkata, jangan mabuk. Firman Tuhan berkata, jangan minum sampai mabuk. Jangan minum minuman keras. Tapi dia tidak tolak itu. Perpuluhan dia tolak. Tapi minum sampai mabuk dia tidak tolak. Firman Tuhan berkata kita harus pelihara hidup kita. Tubuh kita menjadi kudus.
Dia yang memusnahkan tubuh akan dimusnahkan Tuhan. Tapi ada orang dia rokok, dia tak tolak untuk merokok, dia suka merokok. Tapi firman Tuhan berkata, beri perpuluhan, dia tidak mau, dia tolak habis-habisan. Dan dia mau berdebat tentang itu. Ya. Firman Tuhan berkata, jangan berzina. Tapi dia berzina. Tapi perpuluhan dia tidak mau bagi karena dia tolak pengajaran tentang perpuluhan. Firman Tuhan berkata, jangan melakukan perzinaan, percabulan. Tapi dia melakukan percabulan. Tapi perpuluhan dia tidak mau karena dia tolak habis-habis. Jadi banyak tidak balance, tidak seimbang di dalam kehidupan seorang Kristen itu, saudara-saudara. Yang saya pentingkan adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan, bukan bagaimana untuk menang dengan argumen-argumen di luar sana. Saya harap ini memberikan sedikit penjelasan dan kita clear di dalam pemikiran kita. Ya. Perpuluhan itu bagi saya, karena saya lihat dalam firman Tuhan dalam buku Maliaki, perpuluhan itu adalah janji Tuhan yang disertakan berkat. Bukan janji, perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang disertakan dengan janji berkat. It's a command that is attached with a blessing. Dan orang tak mau itu. Orang tak mau perintah Tuhan yang disertakan berkat. Ada janji berkat dalam Maliaki 3 dari ayat 6 hingga ayat 8 tentang perpuluhan. Tuhan perintahkan untuk membawa semua perpuluhan persembahan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Dan selepas itu dia senaraikan berkat-berkat. Tuhan akan buka tingkap langit di sorga. Tuhan mencurahkan berkatnya di dalam hidup kita sehingga kita tidak ada lumbung-lumbung yang mencukupi untuk menampungnya. Tuhan akan menghardik setiap pelahap-pelahap. Ya, dan kita akan menjadi bangsa yang diberkati. Jadi ada berkat-berkat, ada janji berkat-berkat. Dan orang tidak lihat itu. Saya melihat itu dan saya kata, oh ini saya mau lakukan, saya mau mentaati firman Tuhan. Karena ini adalah perintah yang disertakan berkat. Janji berkat. Ya. Dan orang lain dia tidak. Dia lakukan yang lain, bagi dia melanggar perintah Tuhan yang lain begitu gampang. Ya, tapi mentaati perintah Tuhan yang lain dia tidak mau. Perintah Tuhan yang membawa berkat, perintah Tuhan yang menguntungkan, dia tidak mau. Saudara. Haleluya. Saya harap ini akan membantu kita. Jadi dalam bulan Mac ini saya hanya ada berapa minggu untuk khotbah dan saya berharap saya boleh habiskan apa yang saya mau kongsikan kepada kita. Ya. Dan mungkin kalau ada waktu saya akan masuk dalam sedikit argumen, beberapa argumen di luar sana yang biasa kita dengar dan mungkin saya akan bagi jawaban, ya. Dan untuk menjelaskan kepada kita, mendorong kita supaya kita akan, yang penting di sini adalah melakukan perintah Tuhan dengan sikap yang betul dan melakukannya dengan betul. To do it, to obey the word, the commands of God, and to do it in the right way, with the right attitude. Lakukan dengan betul dan lakukan dengan sikap yang betul. To do it in the right way and to do it with the right attitude. Ya. Contohnya saudara, kalau gaji kita setiap bulan 3.000 ringgit. Ya, 3 ini di Malaysia ya. 3.000 ringgit. Jadi 1/10 itu adalah 300. 300 setiap terima gaji kita berikan perpuluhan 300. Kita bawa ke dalam rumah Tuhan, kita berikan kepada Tuhan 300 setiap bulan. Jadi di dalam 3.000 ringgit kita bagi 300, kita masih ada lagi 2.700 ringgit untuk kita hidup. Ya. Dan banyak orang Kristen dia tidak mau lakukan, dia tidak boleh buat itu karena 300 begitu besar. Bagaimana kalau gaji Anda 10.000 ringgit? Lagi besar. Ya, 1.000 perpuluhannya. Ya. Tuhan minta untuk kita kembalikan 1/10 itu adalah buah yang pertama, is the first fruit. 1/10 itu bagi Tuhan adalah kudus, dia suci, is holy. Kita berikan kepada Tuhan, Imamat 27 ayat 30. Dia adalah kudus, kita berikan. Dan kita tidak boleh menyentuh apa yang kudus bagi Tuhan. Jadi kita beri. Saudara,
Sebenarnya 300 itu tak banyak. 3.000 itu pun tak banyak, saudara. Satu hari pun kita boleh habiskan kalau boleh. Kalau kita tidak kontrol, 3.000 itu pun tak cukup. Ya, tak cukup. Tuhan minta 1/10. Kalau 3.300 kita berikan. Dan ada orang, saudara-saudara, belanja dapur, belanja rumah setiap bulan itu, kadang-kadang dia tidak pun bertanggung jawab betul untuk menyediakan. Padahal dia membazir, membuang uangnya kepada hal-hal yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Kalau minum dengan kawan itu, dia tak pikir. Dia boleh habiskan uangnya dengan minum saja. Kalau berjudi itu, dia boleh habiskan uangnya untuk berjudi. Dia tidak peduli itu. Dia hanya bagi, tiada masalah bagi dia. Tapi untuk bawa ke dalam gereja, ke dalam rumah Tuhan, susah bagi dia. Ya. Kadang-kadang orang tak cukup, tak boleh tahan nafsu, tak boleh tahan, ya dia punya, tak boleh kontrol. Ya, setiap hari dia beli ini, dia beli itu yang tak penting. Ada orang di luar sana karena dia data internet, handphone, dia tak boleh kontrol. Setiap kali habis data beli, main game lagi banyak, habis data beli lagi, main game banyak, habis data dia beli lagi. Jadi dia bazir wang, tapi bagi dia itu penting, data itu penting. Ya. Ya, bagi orang lain rokok itu penting. Biarlah rumah saya kurang makanan, yang penting bukan tidak kurang rokok. Ya. Orang yang kuat minum tak apa, rumah, keluarga, ibu, anak-anak lapar tak apa, tak cukup makan tak apa, yang penting saya cukup minum. Ya. Saudara, ya. Kadang-kadang saya khotbah begitu terus terang ya. Ya, karena ada orang tak tahu macam mana berpikir. So kita bantu mereka untuk pikir yang betul, yang baik. Ya, bukan saya sengaja mau tembak, tapi kadang-kadang kita perlu cakap begini supaya orang berpikir. Ya. Banyak orang gaji pun tak besar. Ya, 1.500, 2.000 tak besar. Tapi dia punya nafsu itu besar. Jadi tanggungjawab dia pertama bagi Tuhan dia tidak lakukan. Tapi untuk memuaskan nafsu dia sanggup untuk belanjakan uang dia. Saudara, kita harus melakukan hal dengan betul dan dengan sikap yang betul. Ini perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi saya mau sentuh hal ini supaya kita akan mengalami hal-hal yang baik yang Tuhan janjikan. Ibrani 6:9, Ibrani 11:40. Pasti ada karena ini adalah sesuatu yang baik yang mengikuti keselamatan. Tapi kita tanya soalan, kenapa saya tidak mengalaminya? Kenapa hidup saya tetap di situ? Kenapa hidup saya tidak berganja? Kenapa hidup saya tidak berubah? Saya tidak menjadi makmur, saya tidak diberkati, saya tidak menjadi bertambah. Malahan tetap sama, susah terus. Tetap terbelenggu dengan kesulitan, kesusahan dalam kehidupan. Saudara, Tuhan mau memberkati. Tetapi kita harus melakukan sesuatu dalam hidup kita supaya berkat Tuhan itu akan datang dalam hidup kita. Amin. Nah, uang itu, money, lebih daripada apa di dalam dunia ini, menjadi suatu objek untuk disembah kalau kita tidak tahu bagaimana mengandalkan dia. Uang itu boleh menjadi Tuhan, boleh menjadi dewa dalam kehidupan kita yang kontrol kita. Ya, sepatutnya uang itu kalau di dalam Alkitab, dalam perjanjian baru, dalam Kisah Rasul, sewaktu para rasul itu mula memberitakan firman Tuhan, gereja mula membesar dan banyak orang mendermakan, memberikan uang kepada mereka. Ada yang menjual tanah mereka, ada yang menjual rumah mereka dan membawa uang itu kepada para rasul, dan firman Tuhan mengatakan mereka meletakkan uang mereka itu di bawah kaki para rasul. Mereka tidak katakan, firman Tuhan tidak berkata dan mereka berikan itu kepada tangan-tangan para rasul. Tapi firman Tuhan berkata mereka meletakkan uang mereka, persembahan mereka setelah mereka jual rumah, jual tanah, mereka meletakkan persembahan mereka di kaki para rasul. Nah, itu sesuatu yang interesting. Kenapa diletakkan di kaki para rasul? Karena uang itu harus berjalan. Bukan di atas tangan untuk disimpan, untuk dipegang, untuk dikontrol.
Tetapi uang kepada Tuhan, uang untuk gereja, uang yang kita berikan ke dalam rumah Tuhan, diletakkan di bawah kaki para rasul, melambangkan bahwa uang itu harus berjalan, bukan disimpan. Uang itu harus berada di bawah kaki, bukan di atas kita. Kita bukan berada di bawah kuasa uang. Uang harus berada di kuasa kita. Bukan uang yang memandu kita. Kita yang memandu uang. Bukan uang yang kontrol kita. Kita yang kontrol uang. Atau duit uang di dalam hidup kita. Nah, ini sebabnya penting untuk belajar bagaimana hidup di dalam memberi. Dan dia bermula daripada memberi 1/10. That is the beginning. That is the starting point. Memberi 1/10 kepada Tuhan. Sebenarnya itu adalah permulaan dia. Titik permulaan. Dia menjadi suatu antidot kepada nafsu uang. Ya, keserakahan. Nafsu uang. Dia menjadi antidot. Menjadi obat kepada ketamakan. Keserakahan. Menjadi obat. Hidup memberi itu menjadi obat kepada ketamakan, menjadi kedekut, ya, become stingy, right? Jadi menjadi suatu antidot. Uang itu kalau kita tidak tahu bagaimana kendalikan, dia akan memberikan kita suatu perasaan seperti kuasa, tetapi kuasa yang tak betul, abuse of power, false sense of power. Ya, katanya uang itu kuasa, duit itu kuasa, money is power, but it's a false sense of power. Ya, memang dalam dunia ini kita tahulah kan, kita bukan sesuatu yang kita tidak tahu, tapi biar di mana-mana saja pun kita tahu uang itu menjadi kuasa. Money is king. Jadi kalau yang ada banyak uang, jadi dia ada kuasa. Dia boleh buat ini, dia boleh buat itu. Kebanyakan pun dilakukan di dalam kebodohan, dilakukan di dalam keganasan, penindasan. Ya, karena money is power. Money is king. Jadi ada orang dimanipulasi, ada orang dikontrol, ada orang ditindas karena uang. Jadi mereka yang ada banyak uang, mereka di atas, mereka berkuasa. Ya, ini dunia, ini dunia. Ini sesuatu yang kita lihat dan kita dengar di dalam dunia ini, ya, bukan sesuatu yang asing bagi kita. Memberikan kita sesuatu sense, false sense of power, kedudukan, prominence, mungkin kebahagiaan, tetapi bukanlah kebahagiaan yang betul. Ya, security, ya, rasa selamat, security, ataupun aman. Ada orang banyak uang, dia rasa aman, dia rasa damai. Ya, mungkin juga comfort, ya, keselesaan, dan juga keangkuhan atau pride. Itu disebabnya itulah yang uang akan berikan. But money is not life. Uang itu bukan kehidupan. Uang tidak memberi kehidupan. Money is not life. Ya, hidup kita bersama dengan Tuhan itu adalah penting. Tapi tidak bermaksud Tuhan tidak boleh memberkati kita dengan keuangan. Boleh, ya. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana mengendalikannya, kita akan menjadi susah, ya, menjadi susah. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 2 katanya pada hari pertama yaitu hari Minggu di dalam kalender kita, hari pertama itu hari ke-8 dalam kalender orang Yahudi, the 8th day. Pada hari pertama tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi di sini Paulus memberitahu orang Korintus
supaya menyiapkan, menyisihkan, ya, to set aside sepersepuluh daripada hasil mereka setiap minggu. Setiap minggu. Dan itu harus dilakukan pada hari yang pertama atau hari Minggu. Hari ini itu yang kita lakukan. Datang ke dalam rumah Tuhan, kita membawa persembahan kita, ya. Dan setiap bulan kita membawa perpuluhan kita. Saudara, saya akan sentuh sesuatu ini dan kita akan tutup. Saya akan sambung lagi karena saya mau selari dengan khotbah saya di waktu pagi bahasa Inggris, ya. Jadi kita sama-sama jalan. Dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Saya sentuh ini saja. Katanya, maka sekarang, 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Ini orang Korintus, gereja Korintus. Sekarang kata Paulus, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saya sudah khotbahkan ayat ini sebelumnya. Pelayanan kasih di sini Paulus maksudkan pelayanan memberi, giving. Katanya kamu harus juga kaya atau excellent or excel. As you abound in other gifts, you must excel in the ministry of giving. Jadi Paulus mengenal bahwa pelayanan kasih, yaitu pelayanan memberi, itu adalah penting. Dan gereja atau orang Kristen seperti orang Korintus jangan saja kaya atau menjadi baik di dalam iman, dalam pengetahuan, di dalam kesungguhan untuk melayani, dan di dalam kasih akan saudara-saudara. Jangan saya kaya dengan karunia-karunia Roh Kudus, karena itulah yang dialami oleh gereja Korintus. Jangan saja kaya dengan hal-hal spiritual, tapi Paulus kata, kamu juga harus menjadi kaya di dalam pelayanan memberi. Pelayanan memberi. Jadi ini seolah-olah memberitahukan kita juga situasi kita di sini. Kalau berbicara tentang melayani, wah banyak yang sungguh-sungguh melayani. Kalau berbicara tentang kasih akan saudara, oh itu tiada masalah, kita boleh lakukan. Kalau berbicara tentang iman, banyak yang mau iman. Ya, dalam perkataan, oh banyak, pandai kata-kata, pandai berkhotbah, pandai sharing. Di dalam pengetahuan, oh tak masalah. Selalu datang Bible study, belajar apa semua, seminar, konferensi. Kita bertumbuh, bertambah dan menjadi kaya di dalam hal-hal ini. Kalau tentang mujizat, kesembuhan, di dalam apa saja pelayanan, oh tak ada masalah. Bagi orang Korintus tak ada masalah. Tapi seolah-olah mereka ada masalah memberi, sama seperti hari ini dalam gereja. Jadi Paulus harus pinpoint masalah ini. Katanya, Korintus, orang-orang Korintus, jemaat Korintus, kamu bagus. Diberkati dengan banyak karunia. Diberkati dengan kata-kata, dengan pengetahuan, dengan iman, dengan kesungguhan melayani. Kamu bagus. Tapi kamu kurang di dalam hal memberi. Padahal memberi itu adalah penting. Paulus berbicara tentang hal memberi banyak. Di dalam Korintus, 2 Korintus, 1 Korintus. Di dalam buku Filipi, ya, banyak Paulus sebutkan. Dalam Timotius, banyak Paulus sebutkan di dalam surat-surat yang dia tulis tentang hal memberi. Banyak kali. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa bagi Paulus, hal memberi itu adalah sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Kita harus hidup di dalam hidup yang memberi. Apalagi memberi persepuluhan kita kepada Tuhan. Itu termasuk di dalam pelayanan memberi. Memberi perpuluhan itu hanya permulaan. Tapi ada lagi memberi persembahan kasih, ya, persembahan korban, memberi, donation, memberi. Hidup di dalam memberi. Saudara, memberi itu biasanya menyatakan kedewasaan kita di dalam rohani. Memberi itu menyatakan kedewasaan kita atau kematangan kita di dalam rohani.
Giving reveals your spiritual maturity. Giving. Ya. Saudara, apa yang menyatakan kedewasaan rohani kita? Dengar ya saudara, kalau kita dipenuhi dengan urapan Tuhan, dibaptis Roh Kudus dan diurapi oleh Tuhan, itu tidak menentukan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Karena banyak dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, dan juga di dalam kehidupan saya melihat banyak juga hamba-hamba Tuhan yang diurapi, tapi mereka tidak matang dalam rohani. Tiada transformasi dalam kehidupan, tapi ada urapan. Satu lagi, kalau kita ini orang berada, orang Kristen yang berada, orang Kristen yang kaya, itu tidak menunjukkan bahwa kita dewasa dalam Tuhan. Banyak orang kaya masuk dalam gereja seolah-olah mereka itu sangat spiritual. Wah, berjalan begitu. Wah, tengok orang seperti dia tinggi sekali daripada orang lain. Tapi itu tidak melambangkan, tidak menyatakan dia itu lebih matang dari orang lain. Satu lagi. Kalau orang itu diberikan karunia-karunia Roh Kudus, karunia iman, mujizat, kesembuhan, nubuatan, ya, penglihatan, membedakan roh, bahasa roh, menafsir bahasa roh. Kalau dia ada karunia-karunia Roh Kudus dan dipakai dengan luar biasa dalam karunia Roh Kudus, itu juga tidak menyatakan dan menentukan kedewasaan rohani dia. Karena banyak juga kita lihat hamba-hamba Tuhan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab pun kita melihat banyak yang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus, tapi tidak matang, tidak dewasa di dalam Tuhan. Yeah. Tapi saudara, cara kita memberi itu menyatakan kedewasaan kita. Cara kita memberi itu menyatakan apa di dalam hati kita. Ya, kita ingat cerita Yesus dalam Markus 12. Ada seorang janda datang ke rumah Tuhan dan dia jatuhkan 2 shilling ke dalam persembahan. Mungkin dia tidak jatuhkan begitulah tinggi kan? Mungkin dia jatuhkan, dia masukkan ke bawah, dia jatuhkan supaya tak ada bunyi langsung pun. Ya, 2 shilling itu pun tidak menghasilkan banyak bunyi. Apalagi kalau diletakkan di bawah saja tidak menghasilkan bunyi. Karena mungkin dia malu, dia tidak mau orang dengar yang dia jatuhkan itu hanya sedikit. Tapi orang-orang lain, orang Farisi, pemimpin-pemimpin datang, mereka menjatuhkan shilling mereka begitu banyak. Karena duit dulu kan duit shilling, jadi mereka tumpahkan begitu. Sudah bunyi banyak, jatuh banyak shilling, jadi orang tengok, wow, banyaknya shilling dia jatuhkan. Dan tak cukup lagi dengan itu saudara-saudara, sementara dia menjatuhkan shilling, dia akan suruh satu orang untuk tiupkan trompet. Tiupkan trompet bahwa si ini dia menjatuhkan banyak persembahan uang shilling. Tapi Yesus perhatikan. Dan apa yang Yesus katakan? Katanya ibu ini memberikan 2 shilling, sebenarnya dia memberikan semua yang ada padanya. Maksudnya hatinya bersih, penuh dengan kemurahan, full of generosity. Maksud dia menghormati Tuhan, dia menghargai Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Hatinya yang bersih. Itu menyatakan hatinya. Tapi orang Farisi, pemimpin-pemimpin di sana menjatuhkan shilling begitu banyak dengan tiupan trompet. Yesus kata, oh tidak. Ya, itu penuh dengan ketamakan, penuh dengan keangkuhan. Saudara, hal memberi ini begitu interesting. Bagaimana kita mengendalikan uang kita, bagaimana besarnya kemurahan hati kita, menyatakan kedewasaan kita. Jadi saudara, kita pikirkan hal ini, kita bawa dalam doa sebelum kita sambung minggu depan, bahwa hidup dalam memberi
itu sangat penting. Saya belum masuk di dalam subjek itu 1/10, kita akan masuk nanti dan saya akan jelaskan beberapa perkara di dalam hal memberi 1/10. Jadi tunggu dengan part 2 ya, bagian yang kedua minggu depan tentang pelajaran dan khotbah ini. Semoga Anda diberkati dan kita utamakan atau mengutamakan hal perintah Tuhan yang disertai dengan berkat. Jangan kita fokus dengan argumen di luar sana seolah-olah kita begitu pandai, sedangkan hal-hal perintah yang lain kita tidak lakukan dan kita melanggar perintah Tuhan. Saya sudah sebutkan tadi. Saudara, biarlah kita melayani Tuhan, melakukan apa yang betul dengan sikap yang betul. Semoga diberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam ini Engkau berbicara dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami terima firman-Mu walaupun khotbah kadang-kadang dikhotbahkan dengan terang. Ya Tuhan, yang menusuk hati kami. Tapi biarlah kami belajar untuk menerima firman-Mu sehingga kami diubahkan dan diberkati dan hidup kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Tuhan memberkati. Kita akan jumpa minggu depan. God bless you. Amen.